Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami berdoa, minta hikmat pewahyuan daripada sorga turun atas setiap kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi dan juga semangat Paskah ya. Senang sekali hari ini Senin 1 April 2024 yang mengikuti puasa raya selama 40 hari. Hari ini hari yang ke-26 Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan selesai nanti pada tanggal 15 April 2024 ya. Saya dan istri akan melanjutkan lebih dari 15 April karena beberapa waktu yang lalu sempat jatuh sakit ya, sehingga kami ada bolong-bolongnya puasanya itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi malam untuk support dan dukungan daripada Bapak Ibu dalam ulang tahun Gereja BMC New York, ulang tahun yang ke-16. Terima kasih buat doa-doanya yang luar biasa ya. Gereja ini nggak ada apa-apanya tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian bisa nanti mendengarkan dari YouTube Gereja BMC tadi malam apa yang disampaikan oleh gembala senior kita itu luar biasa bagus dan indah. Saya dan istri sangat diberkati dan juga banyak jemaat yang diberkati dengan apa yang disampaikan. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan firman Tuhan apa yang disampaikan oleh gembala senior kita semalaman ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah
mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa tujuan hidupmu? Ya, kira-kira apa ya jawabannya? Ya nggak? Pernah terpikir nggak? Atau kalau kita punya cucu misalnya ya, seperti Ibu Vietnam, nanti cucunya tanya, Grandma, Grandma, apa tujuan hidup daripada Grandma? Ya, kalau nggak ada yang tanya, coba kita merenungkan. Kalau di dalam hati kita kemudian bertanya, apa sih tujuan hidupmu di atas muka bumi ini? Ya, kalau sudah ada pertanyaan itu, ada jawabannya. Kemudian kalau ditanya lagi, apa tujuan tertingginya dari tujuan itu, tujuan utamanya, tujuan tertinggi hidupmu itu apa? Waktu saya minta visa Amerika Serikat 16 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, saya datang ke kantor perwakilan Amerika Serikat yang ada di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Dan mereka tanya begini, kamu ke Amerika Serikat tujuannya untuk apa? Ya, beberapa teman udah ngajarin ya. Nanti kalau kamu ditanya di situ, karena saya kan belum pernah nih punya visa Amerika Serikat dan juga belum pernah ke Amerika Serikat ya. Beberapa teman dan travel yang ada di Indonesia ngajarin gini. Nanti kalau ditanya, bilang kalau kamu ke Amerika Serikat mau jalan-jalan katanya, ya kan? Terus saya bilang gini, loh, kan bohong, ya kan? Saya ini ke Amerika Serikat bukan jalan-jalan, saya punya tujuan. Tujuan saya ke Amerika Serikat mau pelayanan. Terus teman di travel bilang, iya, tapi kamu nggak boleh bilang begitu. Nanti kamu nggak akan bakalan diberi visa Amerika Serikat. Terus saya bilang gini, wah nggak mau. Itu kan bohong, ya kan? Sedangkan Alkitab berkata, kalau ya katakan iya dan tidak katakan tidak, ya kan? Dan setelah sampai di perwakilan Amerika Serikat di Indonesia, dalam interviewnya itu ditanya, tujuanmu ke Amerika Serikat itu apa? Ya, maka kami menjawab dengan singkat, jelas, mantap. Saya ke Amerika Serikat mau pelayanan, ya. Dan bulenya enggak ngerti pelayanan itu apa. Ya benar juga, ya kan? Pelayanan itu kan banyak sekali. Di restoran juga pelayanan, jadi babysitter juga pelayanan, ya kan? Maaf, kerja di satu perusahaan juga itu masuk bagian daripada pelayanan, ya kan? Dan kemudian saya sampaikan bahwa ke Amerika Serikat saya mau pelayanan, saya melayani jemaat-jemaat di sana, di Amerika Serikat. Lah, terus kamu mau apa di situ? Saya bilang, ya khotbah katanya, ya kan? Saya bilang ke Amerika saya mau khotbah, saya mau melayani orang-orang Kristen yang ada di Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kita ngerti tujuan hidup kita, maka kita akan bisa menyusun jadwal kita dan prioritas dalam hidup kita. Ya, yang paling payah begini, Bapak Ibu sekalian ya, apa tujuanmu? Nggak tahu. Terserah Tuhan. Waduh, kalau orang Jawa bilang gini, gelinding saja. Apa katanya Tuhan? Kalau ada yang bilang gelinding saja, Bapak Ibu sekalian,
atau pakai bahasa yang lebih rohani, ya kan, mengalir saja. Itu yang namanya gelinding selalu ke bawah. Yang namanya mengalir juga ke bawah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita nggak boleh bilang tujuannya gelinding saja atau mengalir saja. Kalau kita nggak ngerti tujuannya, maka kita nggak akan sampai ke tempat tujuan, ya. Nah, Rasul Paulus dia adalah seorang ahli kitab, Bapak Ibu sekalian, ya. Bacaan Alkitabnya luar biasa, bacaan kitab-kitabnya. Dia ahli Taurat, ngerti tentang hukum-hukum Allah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi setelah Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu sekalian, dia jadi bingung, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia jadi bingung. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah daripada Rasul Paulus, kan nama aslinya adalah Saulus. Hobinya yaitu membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus dia bunuhin, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingat peristiwa Stefanus, Stefanus itu kan seorang pelayan Tuhan, itu matinya dirajam batu, Bapak Ibu sekalian, ya. Atas seizin Paulus, orang-orang itu merajam Stefanus dengan batu, disaksikan oleh Saulus, ya, dan barang-barang orang yang merajam batu itu yang jaga adalah Saulus. Jadi Saulus ini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Stefanus atau Stephen, ya kan, nama lain daripada Stefanus itu kan Stephen, dilemparin batu sampai mati. Ya, karena apa? Rasul Paulus menganggap begini, bahwa orang-orang Kristen itu adalah sesat. Masa menyembah Yesus Kristus, ya kan? Siapa Yesus Kristus itu? Tapi begitu Saulus ini mengalami Tuhan, ya, dijamah oleh Tuhan, maka tujuan hidupnya menjadi berubah. Sehingga keluarlah ayat yang terkenal ini. Ya, ayat ini selalu dibacakan waktu kita merayakan Paskah, ya. Hampir banyak gereja mengutip Filipi pasal 3 ayat 10 ayat sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, di sini dikatakan bahwa tujuan utama daripada Saulus setelah mengalami Tuhan yaitu mengenal Dia, mengenal Yesus, dan juga mengenal kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kemudian tujuan utama daripada Rasul Paulus yaitu bersekutu dalam penderitaannya bersama-sama Yesus, yang kemudian juga tujuan utama daripada Rasul Paulus menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah tujuan utama hidup daripada Rasul Paulus. Pepatah Indonesia berkata, tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi untuk kenal seseorang, ya, itu Bapak Ibu sekalian mesti ada waktu-waktu yang cukup untuk berkomunikasi, untuk bergaul, ya. Satu kali kami sekeluarga dikejutkan oleh suatu peristiwa, ya. Setiap tahun itu kan ada tamu yang selalu datang ke New York, ya. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, pasangan suami istri masih muda. Itu kalau datang ke New York, ya, nginep di tempat kami, Bapak Ibu sekalian. Nginepnya bisa seminggu,
bisa kadang-kadang cuman 4-5 hari, kadang-kadang bisa sampai 2 minggu, ya. Jadi, suami istri ini karena pasangan ini masih muda, mereka juga menganggap kami sebagai orang tuanya, tanda petik ya. Mereka menganggap kami suami istri adalah, orang tuanya, keluarga dekatnya. Dan kami memang amat sangat dekat akhirnya dengan pasangan suami istri ini. Kalau saya pergi ke Jakarta, maka suami istri ini selalu mendesak kami untuk kami meluangkan waktu buat mereka. Ya, saya ini kalau pulang ke Indonesia, saya nggak suka woro-woro, ya. Saya nggak suka pengumuman, ya. Takut apa? Takut ngerepotin Bapak Ibu sekalian. Maka itu Puji juga nggak tahu tuh. Puji kan di Surabaya, ya kan? Saya waktu pulang ke Surabaya juga Puji nggak tahu. Kenapa? Saya nggak woro-woro, Bapak Ibu sekalian. Kalau woro-woro nanti Puji bisa repot itu. Puji kan kalau bikin makanan banyak dan enak juga, ya kan? Kue-kuenya, masakannya, wah itu nanti bisa ini bikin repot orang ya. Nah, setelah saya mengenal pasangan suami istri ini beberapa tahun Bapak Ibu sekalian, kami dibuat kaget karena ternyata si suami akhirnya bikin pengakuan begini, "Pastor, saya sudah ceraikan istri saya." Hah? Kamu orang Kristen, kamu ceraikan istri kamu? Iya, Pastor. Saya ini homoseks, Pastor. Saya ini enggak suka sama perempuan. Saya ini sukanya sama laki-laki. Seumur hidup Bapak Ibu sekalian, saya nggak pernah dengar yang begini. Ini baru pertama kali saya dengar. Itu seperti orang kesamber beledek Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi kesaksian di Indonesia karena hamba Tuhan ini kemana-mana sekarang memproklamasikan dirinya bahwa dia adalah seorang pria yang suka dengan sesama jenis. Jadi ternyata kalau setahun cuman bergaulnya ya beberapa hari ya kan, ternyata kami itu nggak mengenal siapa dia sesungguhnya. Ya kan? Maka itu Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian ya menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, ya pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Dia? Maka itu Rasul Paulus punya tujuan tertinggi dalam hidupnya mengenal Kristus. Nah, untuk mengenal Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau sudah punya tujuan hidup yang jelas, kita mau tidak mau kemudian mengatur jadwal sedemikian rupa apa yang jadi prioritas. Seperti kami suami istri datang ke Amerika Serikat, ini tujuannya untuk melayani anak-anak Tuhan, khususnya komunitas Indonesia yang ada di Amerika Serikat, maka tentu Bapak Ibu sekalian kami harus mengatur jadwal kami yang ada di Amerika Serikat. Maka itu kami suami istri memutuskan untuk kami tidak bekerja, ya kan? Kami tidak bekerja part time maupun full time, tapi kami melayani secara full time dan full heart karena tujuannya udah jelas ke Amerika Serikat, yaitu melayani anak-anak Tuhan khususnya komunitas Indonesia, termasuk kemudian mendampingi di dalam persidangan-persidangan kasus imigrasi. Bahkan kalau ada
emergency ketika satu kali ada jemaat anaknya sedang sakit di sekolah, ya, sedang sakit di sekolah, maka ketika orang tuanya sibuk, ya, orang tuanya sibuk dan dia tidak duga ada sesuatu terjadi pada anaknya, maka suami istri meluangkan waktu sedemikian rupa untuk menjemput anak ini di sekolah dan membawanya ke rumah sakit. Kami tahu apa tujuan hidup kami di Amerika Serikat ini. Nah, bicara tentang Rasul Paulus, yaitu mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya tujuan yang sama untuk mengenal dia, maka hal yang pertama dan utama, kita bisa mengenal Yesus Kristus dengan baik ketika kita mau sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali, ya kan? Itu nggak cukup. Apalagi seperti saya, ya kan, setahun cuman 8 sampai maksimal 14 hari kenal dengan suami istri itu. Ternyata itu benar-benar nggak cukup. Jadi untuk mengenal Kristus, yang pertama kita bisa mengenal Kristus melalui Alkitab. Bapak Ibu sekalian, ini Alkitab saya. Ya kan tebel banget Bapak Ibu sekalian ya. Saya punya beberapa seri Alkitab Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau baca Alkitab selain yang dari buku, juga elektronik dan dari berbagai macam-macam penafsiran dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya makin mengenal Kristus dengan baik, ya. Rasul Paulus kepingin menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar Alkitab, membaca Alkitab dari Roma pasal 8, ayat 28 dan ayat 29, di situ juga Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, ya, bahwa kita ini, ya, kalau ngalami sesuatu, maka tujuan akhirnya yaitu Tuhan intervensi di dalamnya agar kita serupa dengan Kristus. Ya, bahkan di sini Paulus berkata, dia juga mau menjadi serupa di dalam penderitaan Kristus. Ya, melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu mengalami penderitaan loh Bapak Ibu sekalian ya. Saya bilang begini, kenikmatan karena berbuat dosa itu tidak seberapa dibandingkan kenikmatan melakukan firman Tuhan ya. Penderitaan karena melakukan firman Tuhan itu tidak seberapa dibandingkan penderitaan yang akan dialami ketika kita hidup di dalam dosa. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, melalui renungan yang singkat, melalui peristiwa Paskah ini, sekali lagi Tuhan mau tanya kepada kita, apa tujuan utama, tujuan tertinggi daripada hidup kita. Kalau tujuan tertinggi hidup kita yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, maka mulai hari ini mau tidak mau kita harus mengatur ulang jadwal kita. Adakan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Membaca Alkitab, merenungkannya, melalui doa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu sekalian setiap hari, meluangkan waktu 1 jam, ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini adalah hal yang baik. Saya percaya kalau kita lakukan dengan disiplin, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mengenal Kristus dan juga kita akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Dan yang luar biasa, nanti kalau peristiwa kepada kebangkitan itu tiba, maka kita juga akan dibangkitkan dari antara orang-orang mati untuk kita mengalami kehidupan yang kekal
selama-lamanya di dalam sorga yang berbahagia itu bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau dengan sengaja merenungkan apa sesungguhnya tujuan utama hidup kami di atas muka bumi ini. Terangi melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengatur ulang apa yang menjadi prioritas dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.